Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi ini. Boleh angkat tangannya sambil katakan haleluya. Haleluya. Tuhan baik, amin. Kita ada di ujung tahun 2024 semua karena kebaikan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Dengan rasa syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik, sangat baik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku datang, amin. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, indah bagiku, kasih menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal dengan sungguh. Ku datang dengan syukurku. Sama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan, karyamu indah bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. Amin. Inilah persembahanku, sembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Lagi katakan, ku membawa hati, oh,
persembahkan, hatiku persembahkan bagimu. Oh jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat. Amin, haleluya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat di hadirat. Amin, Yesus. Hatiku persembahkan bagi, oh jiwaku, jiwaku tenang di hadirat. Katakan hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahkan. Haleluya. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku. Amin. Kami mau membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Hanya Engkau satu dalam hidup. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, membawa hidup. Amin, amin, haleluya. Sembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Oh, datang kepadamu, datang kepadamu pagi, menyembah-Mu, Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memulaikan. Nanti saya minta hamba Tuhan Edi semua bisa di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Buat segala anugerah, buat segala kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini umat-umat-Mu datang kepada Tuhan. Kami mempunyai satu kerinduan, yaitu kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya dalam ibadah kami, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melawat umat-umat Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kiranya Tuhan yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami memulaikan ibadah kami dan dengan penuh ucapan syukur kami siap bersorak-sorak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang ada sukacita pagi ini, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita siap memuji Tuhan. Kita bersorak meninggikan nama Tuhan. Amin, haleluya. Kita di sini dipilih untuk semua karena kebaikan Tuhan. Amin, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Haleluya. Mari katakan sama-sama dari awal. Saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa, segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Oh, saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita dipilih dari segala bangsa untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, kita dipilih. Amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah, terimalah amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Yang percaya Tuhan kita baik, amin. Amin. Angkat pujian kita. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita ada di ujung tahun 2024 semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, bukti karyamu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku. Oh, kau angkat bebanku, kau angkat beban
hidupku. Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, sangat baik, teramat. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan dari awal. Bukti karyamu nyata, katakan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku Tuhan, yang percaya kau angkat sakit. Oh kau angkat beban hidupku, amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yes. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Oh Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Jemaat saja katakan Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Amin. Sangat baik. Oh Tuhan Yesus, yes. Sanggup dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, yes. Sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Yeah. Sebab Dia baik, sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkatilah Tuhan setiap orang yang memberikan. Engkau memberkati kehidupan mereka, balaskan sama mereka berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Kami memberi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil dijalankan kita angkat pujian kita. Gembala yang setia. Ya gembala yang setia, yang menyertai setiap langkah kita, yang menyertai setiap hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Engkau Allahku, gembala setia. Amin. Menuntun kawanan umat domba-dombamu, melintasi hidup siang ataupun malam, mengiring langkahmu, ku takkan tersesat. Hari berganti, tahun berganti, hari berganti, tahun berlalu, kau tetap Allah.
Kau tetap Allahku, Gembala setia. Tiada ku ragukan hari-hari esok, sebab Kau Gembalaku, Gembala setia. Engkau Gembalaku yang selalu setia. Amin. Membaringkan aku di padang berumput hijau, dalam pelukan-Mu tentramlah jiwaku. Dalam dekapan-Mu ku rasakan damai. Engkau Gembalaku, Gembala setia. Katakan dari awal. Allahku, Gembala setia, menuntun kawanan umat domba-domba-Mu, melintasi hidup siang ataupun malam, mengiring langkah-Mu, ku takkan tersesat. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu. Amin, haleluya. Kau tetap Allahku, Gembala setia. Tiada ku ragukan hari-hari esok, sebab Kau Gembalaku, Gembala setia. Engkau Gembalaku yang selalu setia. Membaringkan aku di padang berumput hijau, dalam pelukan-Mu tentramlah jiwaku. Dalam dekapan-Mu ku rasakan damai. Engkau Gembalaku, Gembala setia. Engkau Gembalaku, Gembala setia. Gembalaku, Gembala setia. Engkau Gembala, Engkau Gembalaku, Gembala setia. Gembala setia. Haleluya. Ya, Gembala kita yang setia, yang selalu menyertai di sepanjang langkah-langkah kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Biarlah kita tetap mencintai Tuhan karena kebaikan-Nya selalu baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu, amin. Tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian ini dari awal. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku. Amin. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suaramu, amin. Tuntunku lewati api, tuntunku lewati api. Dalam Kau ada bagi, amin. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Jemaat saja katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau baik Tuhan. Dengan lembut, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Engkau setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, kami sembah nama-Mu, kami sembah. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Mari tetap dalam penyembahan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus, Raja di atas segala raja. Syukur Bapa, amin. Kami bersyukur, amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur atas penyertaan. Haleluya, haleluya. Puji Yesus. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kebaikan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami masih rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami tadi boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan setiap tanah hati kami yang paling terbaik Tuhan, untuk ditaburkan oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya juga Engkau memberkati hamba firman-Mu yang sebentar akan memberkati kami Tuhan. Biar urapan Allah bekerja, kuasa Roh Kudus memenuhi beliau Tuhan. Biar apapun yang disampaikan Tuhan, itu benar-benar daripada-Mu Tuhan. Biar jemaat Tuhan yang tadinya datang membawa beban masalah Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami kembali dari tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan boleh mendapatkan jawaban daripada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan boleh terhibur, mereka boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita boleh ada lagi bersama-sama berkumpul ya. Tetap menikmati sukacita Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Hari-hari ini memang mungkin ada begitu banyak yang sedang ada dalam kondisi yang kurang fit mungkin ya. Ibu Gembala termasuk salah satunya. Jadi memang Ibu Gembala hari ini tidak bisa hadir karena memang kondisinya yang lagi kurang fit. Anak saya pun yang perempuan juga demikian, lagi kurang sehat. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang tadinya lagi sakit, tapi puji Tuhan sudah bisa berkumpul lagi bersama-sama. Ya hari-hari ini memang Bapak Ibu Saudara kita harus jaga kesehatan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Cuacanya ya memang cukup membuat daya tahan tubuh ini harus berjuang lebih keras. Puji Tuhan ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah hari ini adalah ibadah raya terakhir, hari Minggu terakhir ya. Tetapi nanti kita di akhir tahun tanggal 31 Desember kita akan kembali ada ibadah di tempat ini. 31 Desember akan ada ibadah akhir tahun hari Selasa besok jam 5 sore dimulainya. Ya, mulainya dari jam 5 supaya kita tidak berakhir sampai terlalu malam ya. Biasanya kalau akhir tahun keluarga mau berkumpul. Oleh karena itu Selasa 31 Desember ibadahnya jam 5 sore. Itu akan disertai dengan perjamuan Tuhan, artinya perjamuan kudus. Hari Rabunya ya, hari Rabunya tanggal 1 Januari bukan 1 Desember ya. 1 Januari 2025 kita akan ada ibadah awal tahun ya. Ibadah awal tahun dimulai pukul 9 pagi. Ya, jadi yang malamnya habis bergadang kemalaman, ingat-ingat pagi ada ibadah pagi jam 9 pagi ya. Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tanggal 1 Januari jam 9 pagi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari ini dan minggu depan ibadah Immanuel Kids, Immanuel yang sekolah minggu itu diliburkan. Hari ini dan minggu depan sudah ada ya berarti ya tanggal 5 ya? Sudah mulai ya? Oh maaf, berarti minggu lalu yang libur ya. Minggu lalu dan hari ini, 2 minggu memang sekolah minggu itu diliburkan. Jadi hari ini tidak ada sekolah minggu setelah ibadah ini. Nanti baru ada lagi minggu depan ya, tanggal 5 Januari. Ibadah untuk sekolah minggu tanggal 5 Januari. Sedangkan ibadah wadah yang lainnya, ibadah wadah pemuda, tunas remaja, itu juga baru mulai ada minggu depan. Ya, pemuda tanggal 4, bukan? Tanggal berapa pemuda? Tanggal 11, oh maaf infonya saya pikir disamain semuanya. Kalau tunas remaja tanggal 12-nya, oh maaf. Diliburkan 1 minggu, ada tambahan ekstra libur 1 minggu untuk tunas remaja dan pemudanya ya. Jadi mulainya tanggal 11 dan tanggal 12.
boleh ini suaranya sedikit mendengung ya. Ya, puji Tuhan, saya rasa pengumumannya itu saja supaya tidak berlama-lama. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ke pengerja atau ditanyakan melalui WhatsApp ya, melalui chat WhatsApp ke admin gereja. Yang belum terdaftar di admin gereja, daftarkan ya, seperti yang sudah pernah saya umumkan. Daftarkan nama, apalagi itu ya, nama, ada nama terus wadahnya apa, supaya mendapatkan info dari admin gereja. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema Natal saya karena masih ada di bulan Desember ini, saya masih mau kita melihat ya tema Natal kita. Dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Boleh dibukakan terlebih dahulu. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya. Ini adalah tema Natal kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah terangmu bercahaya. Kemarin pas hari Natal, ibadah Natal diingatkan. Terang yang bercahaya artinya terang yang menghasilkan buah. Terang yang berbuah. Orang Kristen, orang percaya kalau dia tidak berbuah artinya kehidupannya tidak bercahaya. Harus ada buah-buah yang nampak. Tetapi kita mau melihat kembali dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya bacakan dengan cepat ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sehingga semua orang, supaya mereka orang banyak melihat perbuatanmu yang baik. Nah inilah yang menjadi tema khotbah saya hari ini. Ya, kalau minggu lalu saya berikan tema khotbah, buatlah terangmu ini semakin bercahaya. Make your light shine. Buatlah terangmu bercahaya. Hari ini saya mau memberikan tema khotbah saya supaya mereka melihat. Supaya mereka melihat. Kita buka ayatnya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Bagaimana sikap hidup dari seorang percaya yang terangnya bercahaya. Ada sikap hidup yang harus bisa dilihat. Ada sikap hidup yang harus dilakukan oleh orang percaya supaya terang itu terlihat. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan kita menjadi terang yang bercahaya, terang itu terlihat sehingga orang itu mendatangi terang. Ya. Ketika kita di dalam kegelapan ya, dan kemudian ada terang yang menyala, kita bergerak menuju kepada terang.
saya jadi teringat deh. Ngomongin terang yang bercahaya, saya ingat beberapa waktu kemarin saya memang lagi pikir di gereja kita belum ada lampu emergensi. Saya tiba-tiba jadi ingat lampu emergensi. Maaf Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau lagi mati lampu, ya, biasanya di tempat-tempat umum itu harusnya ada ya. Ketika mati lampu, ada lampu emergensi yang menyala. Ketika ada kegelapan yang meliputi dan ketika ada lampu yang menyala, terang yang menyala, orang bergerak menuju kepada terang. Karena apa? Karena terang itu nampak. Tetapi ketika terang itu disembunyikan, ketika terang itu tidak membawa dampak, orang gak akan datang berduyun-duyun. Dikatakan di ayat ini, ketika terang Tuhan itu terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Bahkan raja-raja, orang-orang yang dianggap penting kepada cahaya yang terbit atasmu. Mereka semua berhimpun. Itulah terang yang bercahaya. Supaya mereka melihat adanya terang di dalam kehidupan kita bukan untuk disembunyikan. Tetapi ada satu sikap yang harus ditunjukkan. Bagaimana sikap Kristen yang menjadi terang yang bercahaya. Yang pertama ada 3 poin. Ya. Yang pertama, hidupnya memberkati orang lain. Hidupnya memberkati orang lain. Ya. Sehingga mereka bisa datang. Dalam ayat yang barusan kita baca. Orang-orang itu datang karena hidupnya membawa berkat. Ketika terang itu berdampak, ya, ketika terang itu terlihat, hidup orang percaya, hidup orang yang membawa terangnya Tuhan, yang kemuliaan Allah itu terbit atasnya, yang menjadi nyata atas kehidupan kita, orang datang, orang mau diberkati melalui kehidupan kita. Yesaya pasalnya yang ke-42, Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sikap hidup kita harus menjadi satu sikap yang memberkati. Sikap hidup kita, orang yang menjadi terang, hidupnya disukai oleh orang lain. Hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Hidupnya berdampak sehingga orang datang. Orang mau menikmati terang. Gak ada orang yang suka tinggal di dalam kegelapan. Ada gak yang suka tinggal dalam kegelapan? Jangan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang sebenarnya yang suka tinggal di dalam kegelapan. Ya, semua orang pada dasarnya menginginkan yang namanya terang. Makanya salah satu tulah di bangsa Mesir adalah tulah ke-9 itu apa? Gelap gulita. Ya. Tidak ada orang yang suka kegelapan. Ya. Tidak ada orang yang suka dengan kegelapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, hidup kita harus bisa berdampak. Hidup kita harus bisa memberkati orang lain. Membukakan mata yang buta. Mata apa? Bukan cuma sekedar, bukan mata jasmani, tetapi mata rohani yang seringkali tertutup. Saya pernah katakan, ketika dosa itu jatuh, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mata jasmani ini terbuka, tetapi mata rohani tertutup.
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mata mereka dikatakan di dalam Kejadian, mata mereka terbuka. Mata jasmani ini terbuka. Sehingga yang dilihat kelemahan daripada orang lain. Hawa melihat Adam telanjang. Adam melihat Hawa telanjang. Sebelumnya ada kemuliaan yang menutupi mereka. Mereka telanjang sebelumnya juga. Bukan berarti mereka tadinya pakai baju, pakai pakaian, tidak. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mata jasmani ini terbuka. Seringkali mata kita ini lebih mudah melihat kelemahan orang lain. Oleh karena itu, kita pun demikian. Seringkali orang lebih mudah melihat kelemahan kita, kekurangan kita dibandingkan dengan kelebihan kita. Oleh sebab itu terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan ada di atasmu. Sehingga kemuliaan Tuhan itu semakin nyata di dalam engkau. Ketika kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita dapat memberkati orang lain. Orang tidak hanya sekedar melihat kekurangan-kekurangan kehidupan kita. Tetapi orang bisa melihat ada hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya. Oleh orang-orang yang memiliki terang Tuhan, hidupnya memberkati. Hidupnya disenangi oleh orang lain. Orang lain suka. Kalau orang ngelihatnya hanya ngelihat yang jelek-jeleknya saja, orang gak suka. Siapa yang suka ngelihat orang yang orangnya sukanya marah-marah, orangnya sukanya kasar. Gak ada orang mau dekat-dekat. Tapi ketika kehidupannya suka memberkati orang. Seringkali yang terjadi, banyak orang risih. Menjadi kehidupan yang memberkati orang risih. Seringkali ini yang saya lihat. Ada orang yang kehidupannya bisa memberkati orang, tetapi menjadi risih. Kenapa? Karena memang begitu banyak orang-orang yang ingin diberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika orang-orang melihat, orang ini bisa memberkati saya nih. Mulai makin banyak orang mendekat, apa yang biasanya suka dirasakan? Malah jadi gak nyaman. Kehidupan kita ketika kita bisa memberkati orang tetapi ada rasa seringkali menjadi tidak nyaman. Nah inilah ketika kebaikan itu terbitnya karena diri kita sendiri akan sulit sekali. Tetapi ketika kebaikan terangnya Tuhan ini berdampak karena Allah yang ada dalam kehidupan kita. Karena kemuliaannya yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi satu kehidupan yang memberkati orang lain. 1 Samuel pasalnya yang kedua. 1 Samuel pasalnya yang kedua. 1 Samuel pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kehidupannya menjadi satu kehidupan yang disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita melihat di dalam perikop itu berbicara tentang kejahatan daripada anak-anak Imam Eli. Anak-anak imamnya itu melakukan kejahatan-kejahatan. Hofni dan Finehas itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Samuel kehidupannya disukai. Ketika kita menjadi terang yang memberkati, ketika kehidupan kita memberkati orang, orang akan datang kepada kita. Dan ketika orang datang kepada kita, jangan justru kita malah jadi menarik diri. Kalau terang Tuhan itu terbit atasmu, kemuliaannya Tuhan itu menjadi semakin nyata, kita harus ikut satu irama dengan pergerakannya Tuhan. Kalau Tuhan mau menjadikan kita berkat, kehidupan kita harus menjadi berkat. Apapun situasi hidup kita, di saat kita mungkin buruk, di saat mungkin yang baik,
hidup kita harus terus menjadi kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang memberkati. Oleh karena itu setiap hari harus semakin sering rajin pangkas. Ya, pangkas hal-hal yang tidak baik. Kemarin khotbahnya begitu bukan? Bagaimana pohon itu mau berbuah harus dipotong. Dipotong hal-hal yang gak baik itu harus dipotong. Harus rela untuk dipotong. Harus semakin terus dipangkas. Harus dibersihkan terus. Saya di rumah beberapa kali saya mendengar ulang khotbah daripada Bapak Todi kemarin. Saya dengarkan karena memang hari Natal itu saya agak sedikit warawiri sehingga kurang bisa mendengar jelas. Kemudian saya ulang lagi, saya dengar lagi. Bagaimana kehidupan kita harus menjadi satu kehidupan yang mau untuk dipotong. Hal-hal yang tidak baik harus mau dipotong. Hal-hal yang kotor harus mau untuk dibersihkan. Supaya apa? Karena ketika kita bersih, ketika kehidupan kita ini benar-benar menjadi tempatnya terang Tuhan yang bercahaya. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang memberkati. Dan ketika kita dipakai Tuhan untuk memberkati, jangan tarik diri. Ikuti. Memang maunya Tuhan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang memberkati orang. Kemarin kalau dengar ceritanya itu bukan cerita bohong Bapak Saudara, yang katanya ada encim-encim yang dipinjami dihutangi 1,5 M. Aduh, pinjamin 100.000 aja diingat-ingat. Apalagi 1,5 M. Tapi bisa begitu saja, ya, begitu saja bisa terlupakan. Itu bukan cerita karang-karangannya Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa begitu saja terlupakan. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, gak mungkin Bapak Saudara. Tetapi ketika Tuhan yang mengerjakan, kehidupan kita bisa menjadi satu kehidupan yang memberkati orang. Sikap Kristen yang menjadi terang yang bercahaya, hidupnya memberkati orang lain. Yang kedua, hidupnya memiliki hubungan yang sehat. Bukan cuma sekedar bisa memberkati orang lain, tetapi hidupnya memiliki satu hubungan yang sehat dengan orang lain. Banyak orang bisa memberkati orang lain, tetapi punya hubungan yang tidak sehat. Betul enggak? Banyak orang bisa memberkati orang lain, tetapi hubungannya sebenarnya enggak sehat. Memberkati, tetapi dalam hatinya sebenarnya ngedumel. Tidak suka. Kehidupan orang sikap hidup terang. Dia tidak hanya sekedar memberkati orang lain, tetapi punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Orang lain seringkali bisa menyakiti, melukai, mengecewakan. Tetapi bagaimana kehidupan kita bisa terus membangun satu hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus menampilkan kasih Tuhan. Ketika kita disakiti oleh orang, ya, ketika kita mungkin dirugikan oleh orang lain, selalu ingat dengan kasihnya Tuhan. Mungkin banyak orang bisa bilang, ya Anda bisa berkhotbah demikian. Ketika yang mengalami bagaimana? Tuhan yang memampukan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memampukan kita. Secara manusia pun seringkali mungkin saya lemah. Saya dalam keadaan yang tidak bisa juga mungkin diperlakukan yang tidak baik oleh orang lain. Tetapi Tuhan saja yang memampukan kita. Kesaksian ini harus menjadi milik kita Bapak Saudara. Bagaimana ketika Tuhan itu sungguh-sungguh memampukan kita ya untuk memelihara hati ini dengan baik. Dan kasih Tuhan itu semakin lama harus semakin terus berkembang. Kasih Allah di dalam kehidupan kita itu semakin hari harus semakin berkembang. Supaya kita memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, kasih Tuhan harus semakin besar di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasalnya yang pertama dulu. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita bisa memberkati orang lain, tetapi untuk bersekutu dengan orang lain, ini tidak mudah. Ini beda. Ini berbeda Bapak Saudara. Kehidupan kita jangan cuma sekedar menjadi kehidupan yang bisa memberkati. Tetapi kehidupan kita harus sampai kepada kasih yang sungguh-sungguh itu. Kasih yang benar-benar karena mengasihi, memiliki hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat terjadi ketika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia. Sama seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan ampunilah musuhmu. Gak mudah. Kalau mengasihi orang-orang yang baik kepada kita mudah. Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang yang mungkin tidak baik. Mengasihi musuh. Karena ada kasih Tuhan. Karena kalau manusia kita, daging kita gak akan mampu. Tetapi ketika terang Tuhan itu terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi semakin nyata. Artinya kasihnya Tuhan itu menjadi semakin nyata. Bagaimana rasanya kita bisa merasakan sungguh apa yang Tuhan Yesus rasakan. Ketika Dia berjalan menuju ke Bukit Golgota. Hancur perasaannya. Tetapi bagaimana Dia bisa terus mengasihi sampai di atas kayu salib. Dia bisa katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, itu luar biasa Bapak Saudara. Memiliki hubungan yang sehat. Kita berkati orang lain tetapi dalam hati ngedumel. Habis kita berkati orang kita menjauh. Jangan nanti dia balik lagi. Jadi hubungannya gak sehat sebenarnya. Tetapi kenapa? Karena seringkali kita merasa ketika kita mampu memberkati orang lain itu karena kita. Kalau kemuliaan Tuhan itu semakin nyata, kalau terang Tuhan itu terbit atas kehidupan kita. Ketika kita memberkati orang lain, bukan kita yang memberkati orang lain Bapak Saudara. Tapi karena kemuliaan Allah yang semakin nyata, yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita, kita mampu melakukan itu. Sehingga hubungan kita menjadi hubungan yang sehat. Ya. Hubungan yang sehat ya, bukan berarti kita berdiri di atas ketidakbenaran. Hubungan yang sehat ini ada karena kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu berdiri di atas kebenaran, bukan di atas ketidakbenaran. Hubungan yang sehat harus berdiri di atas kebenaran. Galatia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini bukan lagi di antara pilihan demikian. Memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain bukan berarti kita cuma sekedar menjaga hubungan yang baik-baik saja dengan orang lain. Bukan cuma sekedar kita mencari amannya saja. Bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Samuel disukai oleh manusia. Semakin disukai sesamanya, semakin disenangi oleh Tuhan juga. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, bukan cuma sekedar menjaga hubungan yang baik-baik saja. Sehingga kita berdiri di atas ketidakbenaran. Tetapi kita harus tetap berdiri di atas kebenaran. Hubungannya sehat itu seperti itu Bapak Saudara. Ada waktunya kita mungkin bisa membangun, menegur, ya, mengingatkan. Supaya masuk ada di dalam hal-hal yang baik. Jadi jemaat-jemaat Tuhan juga ketika ada firman-firman Tuhan yang mungkin sifatnya kasarnya keras. Harus kita belajar, sesama kita harus belajar juga. Kadang-kadang kalau mau cari khotbah-khotbah yang enak-enak dan nyaman-nyaman saja buat jemaat, mungkin mudah, mungkin enak ya Bapak Saudara ya.
cari khotbah yang enak-enak aja lah. Supaya jemaat jangan tersinggung-tersinggung. Nanti kalau jemaatnya tersinggung, jemaatnya kabur. Bukan. Tapi hubungan yang sehat juga ya, hubungan yang baik dengan orang lain itu harus berdiri di atas kebenaran. Itulah yang tadi saya katakan, ketika kita memberkati orang lain, kita sadari, bukan saya, bukan karena saya mampu memberkati orang lain, tetapi karena Allah bekerja di dalam kehidupan saya, sehingga kehidupan saya mampu memberkati orang lain. Itulah artinya kita memiliki satu hubungan yang sehat. Sehingga ketika kita melakukan yang baik pun nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita kembali dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, biarlah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan memuliakan engkau, tetapi memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan-perbuatan yang baik yang kita bisa lakukan itu karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan kita menjadi sehat. Bangkitkan terus, ingatkan terus tentang kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-18. Dari ayat 17 saya mundur ya. Yohanes pasal 7 ayat 17 dan 18. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya, hubungannya sehat. Ya, melakukan apa yang baik pun hubungannya sehat. Karena hari-hari ini memang kita harus semakin terus menerus berbuat hal-hal yang baik. Tapi bukan cuma sekedar melakukan apa yang baik tetapi tidak benar. Melakukan apa yang baik dan melakukan apa yang benar. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hari-hari ini kita harus terus menyebarkan kebaikan, Hidup kita harus bisa memberkati orang lain. Harus mampu Bapak Saudara. Jangan bilang, aduh saya nggak mampu. Enggak, kita nggak akan mampu. Tetapi ketika terang Tuhan terbit atasmu, kita akan mampu melakukan apa yang baik. Sehingga orang akan datang terus kepada kita. Dan ketika orang datang kepada kita, kita nggak menarik diri justru. Ketika orang datang kepada kita, kita memiliki hubungan yang sehat. Karena apa? Karena kita tahu Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu memberkati orang lain. Bangun terus relasi kasih dengan orang lain. Kasih yang benar, bukan kasih yang pura-pura. Ya. Membangun hubungan kasih, membangun relasi yang baik dengan orang lain, bukan karena kasih yang pura-pura. Supaya saya nampak baik, bukan. Tapi kasih yang sungguh-sungguh ya. Bukakan saja Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Yang pertama, hidupnya memberkati orang lain. Yang kedua, hidupnya memiliki hubungan yang sehat, bukan yang pura-pura dengan orang lain. Yang ketiga, terang yang berdampak ya.
terang yang bercahaya. Sikap hidupnya mendukung pelayanan gereja Tuhan. Sikap hidupnya mendukung pelayanan gereja Tuhan. Penting ini Bapak Saudara. Ya. Sebagai orang-orang percaya, penting sekali sikap hidup kita ini bisa mendukung pelayanan gereja. Artinya di mana-mana tempat kita harus memiliki satu sikap yang mau terus melayani. Di mana-mana tempat. Supaya terang Tuhan yang terbit atas kita itu benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu di tempat ini sendiri Bapak Saudara, ya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita harus mau juga bergerak untuk melayani Tuhan. Saya dapat laporan dari istri, ya, dari Fani, karena Fani memang yang mengatur ya pelayanan, jadwal pelayanan di gereja itu dia yang ngatur. Jadwal-jadwalnya, siapa yang main musik, siapa yang WL, siapa yang singer. Saya lihat ada orang-orang yang memang semakin rindu. Orang-orang yang tahu kehidupannya ini diberkati Tuhan, memberkati orang lain. Hidupnya ini mau punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Pasti mau kehidupannya juga menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Orang-orang yang sadar bahwa ada terang Tuhan itu terbit atas kehidupannya. Dia mau terang itu enggak tersembunyi, tapi terang itu terlihat. Mau melayani Tuhan. Saya senang sekali menjelang akhir tahun beberapa jemaat-jemaat mulai mau mendaftarkan diri. Saya mau dong jadi pelayan Tuhan. Mulai dari asyir mungkin sepertinya sepele. Dari asyir, nah mungkin terus sampai mungkin jadi pelayan-pelayan Tuhan, jadi singer, jadi WL, jadi pemain musik. Ya. Pemain musik kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, hampir tiap minggu ada orang yang sama terus ya. Harus ditambahin lagi Bapak Saudara. Pelayan-pelayan Tuhan harus, semua jemaat Tuhan harus mau melayani Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan harus memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena terang itu harus nampak. Harus kelihatan. Kepada sesama kita itu harus kelihatan. Oh iya. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan Bapak Saudara, otomatis kita harus menjaga kehidupan kita, benar bukan? Kita harus semakin memangkas hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita menyadari, masa pelayan Tuhan demikian. Seperti kemarin kesaksiannya Bapak Lodi kemarin. Ketika ditabrak, wah rasanya mau marah. Udah keluar dengan wajah yang garang katanya begitu kan. Tapi kemudian ada suara yang berbisik. Masa segitu doang? Kemudian kehidupannya menyadari saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, masa saya lakukan itu? Nah demikian juga dengan pelayan-pelayan. Mereka yang ada di dalam pelayanan-pelayanan, ini terus mengasah diri Bapak Ibu Saudara. Harus terus mengasah diri. Lebih-lebih lagi yang udah jadi memilih memang menyerahkan seluruh kehidupan untuk menjadi full timer. Semakin lagi terus mengasah diri, harus terus mengasah diri. Nah inilah tujuannya. Mereka yang mau kehidupannya semakin bercahaya, hidupnya terus mendukung dalam pelayanan gereja. Kenapa? Karena mengerti ketika mereka menjadi pelayan-pelayan, hidupnya harus terus semakin memberkati orang lain. Hidupnya harus semakin sehat hubungannya dengan orang lain. Jangan ada di depan ngelihat orang dengan rasa yang sombong. Bukan. Hidupnya harus sehat. Hubungannya harus sehat dengan orang lain. Itulah sebabnya kenapa pelayan-pelayan pun harus memiliki menyadari ya. Ketika kita mampu pun untuk melayani Tuhan, bukan karena kita mampu, tetapi karena terang Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kemuliaannya semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya Tuhan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Imamat yang rajani artinya Bapak Ibu Saudara pun adalah mereka yang dikatakan sebagai bangsa yang terpilih adalah imam-imam. Imam-imam itu tugasnya melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara adalah imam-imam. Imamat yang rajani. Artinya kehidupan kita semua melayani Sang Raja. Bukan cuma sekedar melayani jemaat, melayani orang-orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara adalah imamat yang berkerajaan. Bukan kerajaan dunia Bapak Saudara, kerajaan sorga. Semua kita adalah bangsa yang terpilih. Ini yang harus terus digerakkan hari-hari ini Bapak Saudara. Jemaat-jemaat Tuhan harus menyadari kita adalah orang-orang yang terpilih. Ketika dapat pelayanan-pelayanan, tugas-tugas pelayanan, itu wajib. Karena kita adalah imamat. Kita adalah imam-imam. Imam itu orang-orang yang melayani Bapak Saudara. Ya, zaman dahulu mungkin iya. Bangsa Israel, mereka ada suku yang khusus memang untuk melayani. Tapi sekarang firman Tuhan datang kepada kita semua. Kamu semua adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Milik kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Jadi gak cuma sekedar imam-imam saja. Ya, imam-imam orang Lewi saja yang harus mengususkan dirinya, harus mengkuduskan dirinya, tetapi jemaat-jemaat Tuhan juga harus menyadari bahwa kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita semua imam, kita semua ini pelayan Tuhan. Bangsa yang sudah dipilih, dipanggil dari keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini. Ya Bapak Saudara ya, sehingga sikap hidup terang yang bercahaya, hidupnya mendukung pelayanan gereja. Ya. Gereja membutuhkan pelayan-pelayan. Tuhan sendiri katakan, tuayan banyak, tetapi yang menuai, pekerja-pekerja itu sedikit. Pekerja-pekerja yang memang sungguh-sungguh memang untuk bekerja. Bukan cuma sekedar pekerja-pekerja yang mau memelihara hidup. Sekedar hanya memelihara hidup, bukan. Pekerja-pekerja yang memang sungguh tahu bagaimana melayani. Inilah terang sikap hidup terang yang semakin bercahaya. Hidupnya memberkati orang lain. Hidupnya memiliki hubungan yang sehat. Bukan yang pura-pura. Hidupnya mendukung pelayanan gereja Tuhan. Ya. Harus Bapak Ibu Saudara ya, jemaat GPD Manado Garut harus terus semakin berkembang. Dalam memiliki satu kerinduan untuk bisa juga melayani Tuhan. Ya, harus. Kemarin saya bersyukur sekali ketika ada di awal tahun, awal bulan kalau nggak salah ya, kita mengadakan ibadah khusus pelayan-pelayan. Ada asyir, ada pelayan-pelayan, pemain musik, WL segala macam berkumpul di sini. Ya. Dan kebetulan puji Tuhan orang tua saya bisa hadir. Ini satu kesaksian dari mama saya, dia bilang, wow luar biasa ya. Di sini WL-WL-nya udah tua-tua juga, ibu-ibu masih mau jadi WL. Di tempat kami di Jakarta sulit sekali Bapak Saudara. Ya. Kalau bukan pengerja yang jadi WL, sulit sekali. Jemaat diajak untuk pelayanan, sulit sekali rasanya. Di kota besar di Jakarta, semakin sibuk. Jangan sampai kesibukan akhirnya membuat kita enggan untuk melayani Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri.
kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya ajaib. Ketika kita dipanggil menjadi terang, hidup kita harus memberkati orang lain. Hidup kita harus memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Hidup kita harus mendukung pelayanan-pelayanan juga. Amin. Ya, harus mau terus bergerak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kembali saya tutup dengan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saya tutup dengan ayat ini. Karena nanti, maaf saya bacakan dulu ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, supaya banyak orang melihat. Ya, bagaimana caranya orang melihat? Ketika terang itu semakin menghasilkan buah. Ketika terang itu semakin memberkati. Ketika terang itu memiliki hubungan yang sehat. Ketika terang itu juga mau dipakai untuk melayani Tuhan. Supaya bisa nampak. Tidak disembunyikan di bawah gantang, Bapak Saudara ya. Pelita itu enggak taruh di bawah gantang, tetapi ditaruh di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya seisi rumah itu kelihatan. Ayat yang ke-14 tadi kan. Pelita itu ditaruh di atas kaki Dian. Nah ini yang harus kita jaga. Jangan sampai, ingat khotbah minggu lalu, pelita itu diambil. Jangan sampai pelita itu diambil dari kaki Dian. Ya. Puji nama Tuhan, biarlah kita semua mau memiliki satu sikap hidup yang baik. Sebagai terang yang semakin bercahaya. Membawa bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Raja-raja akan datang berhimpun. Dikatakan demikian. Ya, oleh karena itu terus menjadi terang yang semakin bercahaya. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kita semua menjadi terang-terangnya Tuhan yang terus semakin bercahaya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan. Amin. Mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ambil ayat satu saja ya. Ayat satunya saja. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Mau hidup seturut kehendak-Mu. Mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau bercahaya. Haleluya. Amin.
kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, percaya. Amin. Yes. Ya Tuhan, terang kasih Tuhan, mau bercahaya bagaikan dalamnya, menyaksikan kemurahan. Yes. Terima kasih Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, mau bercahaya bagaikan bintang di tengah kegelapan, terang kasih Tuhan, mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan, yes. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, Saya mau jemaatnya sebagai terang bercahaya. kasih Tuhan, ku mau bercahaya Bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Sekali lagi ya, rindu hidup selalu ya Tuhan, dalam kemuliaan-Nya, cahaya mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Terima kasih Tuhan, terpancar terang kasih Tuhan, mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Jadikan kami semua ya Tuhan, jemaat GPD Immanuel Garut, menjadi terangnya Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Biarlah terang yang ada dalam hati kami, yang ada dalam diri kami ini Tuhan, semakin bercahaya, semakin membawa dampak buat banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang diberkati Tuhan. Banyak orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang boleh melihat terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan.
Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kehidupan kami memberkati orang lain. Kehidupan kami memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Kehidupan kami mendukung pelayanan-pelayanan gereja. Kami mau menjadi gereja-gerejanya Tuhan. Kami mau menjadi bintang-bintang yang semakin bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena itu mampukan jemaat-Mu ya Tuhan, tetap tinggal dalam mereka. Terus bawa mereka supaya terang yang ada dalam hidup kami ini semakin hari semakin terang. Seperti rembang tengah hari. Jalan hidup orang benar akan terus semakin bercahaya. Semakin menerangi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Telah mendengar lagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya sungguh terang Tuhan itu semakin bersinar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, berkati ya Tuhan. Setiap pekerjaan, mata pencaharian, usaha umat-Mu, bahkan pendidikan anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan berkati senantiasa Tuhan. Tuhan yang nyatakan perbedaan Tuhan antara orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Ada berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Ada berkat Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga berkat ini juga Tuhan bisa memberkati banyak orang. Kehidupan kami memberkati orang. Kehidupan kami memberkati keluarga kami. Kehidupan kami memberkati gereja kami. Kehidupan kami memberkati kota kami. Bahkan memberkati Indonesia Tuhan. Supaya di Indonesia Tuhan semakin juga dinyatakan kemuliaan Tuhan. Banyak orang semakin mau datang kepada Tuhan. Melihat terangnya Tuhan melalui kehidupan jemaat-jemaat GPD Immanuel Garut. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan dengan segala kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, supaya dalam hari-hari kami bekerja, berusaha, melakukan segala sesuatu Tuhan, kami boleh dituntun oleh Tuhan. Ada hikmat Allah yang memimpin kehidupan kami, sehingga di dalam situasi yang semakin sulit hari-hari ini, umat Tuhan semakin kuat untuk bertahan, semakin kuat bahkan semakin bercahaya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami tahu kami pulang tidak dengan sia-sia, kami pulang tidak dengan tangan yang kosong, tetapi kami pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Kami membawa kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, berkati para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir juga. Membawa setiap korban-korban mereka. Korban pujian, korban syukur mereka kepada Tuhan. Kami tahu Allah adalah Allah yang setia. Allah yang akan terus memberkati umat-umatnya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kembali mungkin dalam aktivitas kami. Biar kiranya Tuhan saja yang menolong, memberkati kami semua. Bahkan Kau yang akan kembali mengingatkan kami, mengumpulkan kami pada ibadah kami yang selanjutnya. Pada tanggal 31 Desember nanti Tuhan, kami mau tutup tahun juga Tuhan di tempat ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena itu kumpulkan kami lagi Tuhan. Di dalam setiap persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah dengan imanmu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus akan terus menjagai kehidupan kita, menuntun kita melakukan apa yang benar, membawa kita, mengiring kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, supaya kita terus didapatinya setia di hadapan Tuhan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera
dunia. Saya kembali. Damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Dan dikasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku.